Halo, selamat datang di Paijo Kaijen, channel review film. Kali ini saya akan mereview sebuah film tentang seorang kakek yang melindungi seorang anak kecil dari mafia perdagangan organ anak. Film ini adalah lanjutan dari serial film Downbreed pertama. Di film kedua ini, seorang kakek buta menjadi tokoh protagonis yang menyelamatkan anak angkatnya dari penculik anak. Film ini disutradarai oleh Rodo Sayagus dan dibintangi oleh Stephen Lang, Madeline Grace, Stephanie Arsila, dan lain sebagainya. Film ini rilis pada tanggal 15 Oktober 2001 di Indonesia. Siapkan saraba, pisang goreng, matikan lampu kamar Anda agar lebih terasa nikmatnya. Tidak usah banyak intro, ayo kita mulai saja. Tetapi sebelum itu, ayo like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan review film dari aku yang selalu ada untukmu. Agar aku bisa terus hidup dan mereview film yang tak kalah serunya di channel ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah yang terbakar, yang dari dalamnya keluar seorang bocil perempuan yang kemudian pingsan di tengah jalan. Setelah 8 tahun kemudian, bocil yang rumah yang terbakar tadi ternyata sudah jadi gadis remaja yang cantik jelita. Gadis itu latihan petak umpet bersama anjingnya yang bernama Udin. Ternyata bocil tadi sedang dilatih oleh ayahnya untuk latihan bertahan hidup. Suatu hari, seorang perempuan kerabat dekat si kakek buta datang membawakan pesanan dan sekaligus meminta agar si bocil yang bernama Phoenix itu bisa keluar jalan-jalan. Dikarenakan sudah sangat lama Phoenix tidak keluar dari rumahnya. Mendengar hal itu, ayahnya pun mengizinkannya keluar. Phoenix pun diajak jalan-jalan ke taman bermain dan bertemu dengan teman barunya. Phoenix pun merasa senang. Setelah merasa puas bermain, akhirnya Phoenix pun disuruh pulang. Namun karena merasa kebelet pipis, akhirnya ia pergi ke toilet. Di toilet ternyata Phoenix bertemu pria asing yang mencurigakan. Untungnya ada si Udin yang siap mengawal. Phoenix pun pulang dan ternyata diikuti oleh pria tadi dan beberapa temannya. Pada suatu malam, ketika kerabat si kakek sedang pulang, ia pun dihadang oleh mobil si pria tadi dan beberapa temannya. Si perempuan itu pun dibunuh dengan sangat sadis, yaitu memecahkan kepalanya dengan palu hingga tewas. Setelah membunuh kerabat si kakek, selanjutnya pria itu pun membunuh si Udin yang selalu berusaha melindungi Phoenix. Pria itu pun masuk ke dalam rumah si kakek yang ternyata untuk menculik Phoenix agar organ tubuhnya dapat diperdagangkan. Si kakek yang merasa curiga saat memanggil si Udin yang tak kunjung datang akhirnya mencari Udin di halaman rumah. Ternyata si Udin sudah tewas, terkena peluru tajam. Mengetahui ada penjahat yang mencoba musik, akhirnya ia pun segera pulang menyelamatkan anaknya. Di rumah ternyata Phoenix seorang diri, sudah dikelilingi si penculik. Namun karena bocil itu sudah dilatih oleh ayahnya bertahan hidup, maka ia pun bisa mengalihkan perhatian si penculik. Namun sayangnya ia pun ketahuan juga. Phoenix yang sudah terpojok akhirnya diselamatkan oleh si kakek dan pertarungan pun tak terhindarkan. Phoenix pun masuk ke dalam kotak pengaman untuk berlindung sementara si kakek bertarung melawan beberapa penculik. Dengan keahlian bela dirinya dan pengalaman karirnya di militer, membuat si kakek buta mampu melawan si penculik yang menjengkelkan itu. Maka setelah melawan beberapa penculik, akhirnya si kakek pergi menyelamatkan anaknya yang terkurung di dalam kotak pengaman. Namun sudah ditunggu oleh penculik lain. Si kakek pun bertarung dengan si penculik itu dan berhasil mengalahkannya dan membebaskan anaknya dari kotak pengaman, dan mereka pun segera pergi.
Tiba-tiba bala bantuan si penculik pun datang dengan satu mobil yang akan membuat si kakek lebih sulit mengalahkan para musuh. Untungnya si kakek sudah berhasil menjaga Phoenix. Si penculik yang melihat temannya terpanggang seperti ayam bakar pun menjadi sangat marah. Si kakek dan anaknya pun berhasil dikejar dan dengan mudah melumpuhkan si kakek. Akhirnya Phoenix pun tertangkap dengan mudah. Si pemimpin penjahat itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dialah sebenarnya ayah kandungnya. Si kakek hanya memungutnya di jalan dan menjadikan anaknya. Si kakek pun akhirnya berhasil kabur dan menyelamatkan anak angkatnya dengan membunuh lagi satu penculik. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Karena si penculik sudah muak, maka ia pun menggunakan anjing galak. Si Phoenix berhasil kabur namun si anjing mengejar si kakek hingga ke atap rumah. Saat si Phoenix keluar dari rumah ia pun tertangkap dan si penculik itu pun langsung membakar rumah itu. Si kakek pun melepaskan anjing yang menyerangnya itu dan berusaha keluar dari kobaran api yang besar. Si kakek pun berhasil keluar dengan selamat. Si Phoenix yang tadi pun dibawa ke markas penculik dan dipertemukan dengan ibu kandungnya. Namun ibunya sakit dan membutuhkan jantung baru untuk tetap hidup. Karena Phoenix adalah anaknya, maka jantungnya sangat cocok menggantikan jantung ibunya. Akhirnya Phoenix pun dijadikan tumbal. Meski begitu, Phoenix menolak namun akhirnya tak mampu melawan. Si kakek buta yang merasa sedih karena anaknya diculik dan kerabatnya terbunuh, akhirnya menggunakan anjing penculik tadi untuk mencari tahu di mana markas penculik. Dan si kakek pun dituntun oleh si anjing menuju markas. Saat Phoenix sedang siap-siap untuk diambil jantungnya, tiba-tiba listrik padam. Akhirnya para penculik pun memeriksa kilometer untuk menghidupkan kembali listrik. Ternyata si kakek buta sudah menunggu untuk membalas dendam. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Si pembunuh kerabat kakek pun akhirnya tewas dengan jurus Palu no Jutsu. Karena lampu tak kunjung nyala, akhirnya beberapa penculik pun memeriksa keadaan. Mereka pun bertemu dengan si kakek yang pura-pura mati dan menembak mereka hingga tewas dan hanya menyisakan satu orang. Si penjahat yang tersisa tidak menembak si kakek karena ia sadar bahwa membunuh seorang anak tak berdosa adalah dosa besar dan si kakek pun pergi menyelamatkan anaknya. Ayah kandung Phoenix pun membawa anaknya pergi dari gedung untuk melancarkan operasi pengganti jantung. Namun akhirnya berhasil dicegah oleh si kakek dan pertarungan antara orang tua biologis dan orang tua ideologis pun tak terhindarkan. Bertarung dalam kegelapan asap yang membuatnya sulit melihat. Ayah biologis pun menembak ke sana kemari agar si kakek terkena, namun ternyata yang terkena tembakannya adalah istrinya sendiri. Si kakek pun datang dan bertarung, namun tiba-tiba kursi roda ibu kandung Phoenix pun bergerak dan terjatuh ke dalam jurang dan juga menyeret Phoenix. Demi menyelamatkan hidupnya, akhirnya Phoenix memotong tangan ibunya agar bisa terlepas. Namun akhirnya Phoenix terjatuh dan mendarat di atas tubuh ibunya. Si anjing kemudian datang menyerang tuannya sendiri dan membuat si kakek bisa mengalahkan ayah kandung Phoenix. Si kakek kemudian memencet kedua mata ayah Phoenix hingga berdarah dan buta. Setelah bertarung, Phoenix pun mendatangi ayah ideologisnya. Namun si kakek mengakui bahwa ia bukanlah ayah yang baik untuk Phoenix. Akhirnya Phoenix disuruh pergi meninggalkan dirinya. Namun tiba-tiba ayah kandung Phoenix kemudian masih hidup dan menikam si kakek dari belakang dan ingin segera memotong lehernya. Namun tiba-tiba anak kandungnya datang dan menikam ayahnya sendiri demi melindungi ayah ideologisnya yaitu si kakek. Akhirnya ayah kandungnya pun terjatuh di sebelah mayat istrinya, namun si kakek juga tewas karena luka yang parah. Karena ayah ideologisnya dan biologisnya telah tiada, maka si Phoenix pun pergi ke panti asuhan bersama para teman barunya dan ia pun diterima dengan riang gembira dan film pun berakhir.
Bagaimana filmnya? Seru gak? Kalau seru maka tulis alasanmu di kolom komentar. Serta silakan beri penilaian menurut kalian guys. Menurut saya setelah menonton habis film ini, saya berpendapat bahwa si kakek belum mati dan masih hidup. Dan menurut saya akan ada lanjutan dari film Don't Breathe 2 ini, yaitu film Don't Breathe 3. Kita tunggu saja kepastiannya. Setelah menonton film ini, ada pelajaran penting yang wajib saya sampaikan. Pertama, yang membesarkanmu itulah orang tuamu. Kedua, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terakhir, terkadang ayah ideologis itu lebih baik daripada ayah biologis. Sudah dulu ya sob, kita ketemu lagi di video selanjutnya.